Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke dalam video pembelajaran untuk UML yang terakhir ya, yaitu ada tentang kelas diagram. Jadi di sini kemarin sudah dibuat skenario, use case, skenario, activity, sequence ya. Sekarang ini adalah diagram yang terakhir, yaitu adalah diagram kelas. Nah, jadi untuk diagram kelas ini masih menggunakan sistem reverse engineering. Jadi masih kita lihat dari codingnya, kemudian baru kita bikin kelasnya. Nah, di sini ini adalah kode yang kemarin yang masih saya gunakan yang sama ya, kode yang sama. Kemudian bagaimana sih dari kode ini akan menjadi sebuah kelas diagram. Nah, kita lihat di sini. Jadi karena dari login ini beda ya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa dari skenario dari kelas diagram ini agak sedikit berbeda ya sama yang lain. Kalau yang lain itu skenario satu use case jadi satu skenario, kemudian jadi satu activity, kemudian jadi satu sequence ya. Tapi kalau kelas diagram ini nanti dilihat dari secara keseluruhan. Jadi dia akan menjadi satu gambar dari kelas diagramnya, bukannya satu sequence jadi satu kelas diagram, enggak, tapi kelas diagram ini hanya satu untuk satu sistem begitu ya. Jadi karena contohnya ini masih dalam satu skenario, ya udah saya buat dari satu sequence-nya aja ya. Nah, jadi di sini kemarin sudah saya jelaskan juga bahwa kita ada 3 kelas ya. Yang pertama adalah form login sama main form. Nah, di sini berarti ada kelas yang pertama yaitu adalah form login. Kemudian dia punya atribut yaitu adalah login, log sama dengan new login. Berarti di sini adalah objeknya, kemudian metode-metodenya. Kemudian di kelas login juga ada atribut sama metodenya, kemudian di kelas form juga, karena ini masih kosong ya, tidak dibuat ya. Jadi saya jelaskan notasinya dulu sedikit, bahwa di sini untuk satu kelas itu akan terdiri dari 3 bagian, 3 struktur. Yang pertama ini adalah nama kelasnya, kemudian di kolom kedua ini adalah nama atributnya atau atribut-atribut yang terlibat, kemudian di sini yang terakhir ini adalah metode-metodenya ya, metode-metodenya. Jadi semua kelas itu akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nama kelasnya, atributnya, dan metode-metodenya. Nah, jadi di dalam nama kelas ini ada bukan kelas, atribut ya, atribut ataupun metode ini ada tanda plus, ada minus. Kalau plus itu adalah public, kalau minus itu nanti fungsinya adalah private. Nanti ada juga yang tanda pagar, itu adalah protected ya, protected. Jadi secara umum ada tiga tanda, ada plus, minus, sama pagar. Ada yang public, ada yang private, ada yang protected. Nah, kemudian nanti ini ada hubungan ya, hubungan asosiasi. Nanti juga ada beberapa hubungan yang lain, yaitu misalnya nanti generalisasi dan lain-lain. Nah, di sini kebetulan menggunakannya masih asosiasi semua. Jadi kita lihat dulu dari yang kelas yang pertama, yaitu form login. Tadi sudah dijelaskan bahwa di sini ada atributnya adalah login, log itu adalah objeknya, ini log ya, sama titik 2 belakangnya itu adalah nama kelasnya. Karena dia tidak ada identifier, maka langsung saja kita sebut menjadi public ya. Kemudian metodenya di sini ada satu metode, yaitu button login action perform. Ini menjadi metode, maka kita langsung aja void button login action perform ya. Kemudian karena dia private, kita kasih tanda minus. Jadi isi dari metodenya tidak usah dibaca ya. Lanjut ke kelas yang kedua, itu adalah kelas login. Ada 2 atribut, username sama password, yang sama-sama string ya. Tipe datanya adalah string, kemudian dia private, berarti minus begitu. Dan di dalam kelas login ada satu metode, yaitu adalah proses login, maka kita tuliskan langsung aja proses login, tandanya adalah plus. Kemudian main form, karena main form masih kosong, ya udah kita kosongkan aja
Jadi isi dari metodenya tidak perlu dibaca. Yang dibaca ketika membuat kelas diagram itu adalah namanya, atribut, sama metodenya saja. Kemudian jangan lupa akses identifiernya, itu plus minus tadi, yang public, private, dan protected. Nah, kelas ini bisa juga dilihat membuat kelas diagram ini setelah melihat strukturnya, ya, struktur dari setiap kelas. Bagaimana sih hubungannya? Kok bisa form login ke login, form login ke main form? Kenapa nggak form login ke main form gitu ya? Tidak ada hubungan. Sekarang kita lihat bagaimana dia bisa terlihat. Itu dilihat dari sequence-nya. Dari sequence kalian lihat bahwa form login ini ada garis ya, gitu aja. Saya ngomongnya ada garis aja. Form login itu ada garis ke login. Berarti form login akan berhubungan dengan login. Sekarang saya tanya, apakah form login ada hubungan atau ada garis ke main form? Nggak ada kan? Nggak pernah ada dari main login itu ke main form, nggak pernah ada. Sehingga dia makanya nggak ada hubungan ke sini. Nah, sekarang dari login yang ada hubungan sama main form, yang ada garis ke main formnya, berarti dari login ada garis ke main form. Main form nggak ada juga ke login kan, form login ya udah, berarti dia tidak pernah terhubung. Antara form login sama main form tidak pernah terhubung. Yang terhubung adalah form login ke login ke main form, seperti ini. Jadi jangan kalian tambahkan lagi, misalnya oh ya udah biar banyak, misalnya saya tambahkan seperti ini. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Gitu. Nah, jadi ini penjelasan mengenai kelas diagram. Ada 3 pokok, nama, atribut, metode, ya, memiliki salah satu sifat private, protected, sama public. Private tidak dapat dipanggil di luar kelas, protected hanya dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisi, dan public dipanggil oleh bebas, ya, siapapun. Kelas sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi menghasilkan sebuah objek, inti dari pengembangan berorientasi objek. Menggambarkan keadaan atau state, ya, suatu sistem menawarkan layanan. Jadi terdiri dari atribut sama metode tadi. Menggambarkan struktur, deskripsi kelas, package, objek, dan hubungan satu sama lain. Nah, di sini ya struktur dari kelas tadi sama sebenarnya, nama kelas, atribut, sama metode. Ya, nanti sebenarnya ada multiplicity, ya. Tapi ini sebenarnya agak jarang dipakai. Jadi hubungan antara ini, misalnya satu kelas bisa digunakan di satu atau banyak kelas gitu. Atau kalau misalnya nilainya 1 berarti one and only one. Jadi satu kelas ini hanya akan menggunakan 1. Tapi kalau 0 tidak pernah menggunakan atau bisa banyak. Kalau misalnya 1 bintang kayak gini berarti minimal dia akan membuat 1. Kalau non atau dia membuat berhubungan 1 atau tidak sama sekali. Ya, asosiasi ini. Nah, di sini ada relasinya. Relasinya ada 3 macam. Yang pertama is a, has a, sama others. Tapi yang kebanyakan itu menggunakan asosiasi, ya. Nah, di sini ada agregasi sama komposit. Jadi hubungan yang saling, ada yang hubungan komposit. Jadi kalau misalnya kelasnya satu hancur, yang satunya ikut hancur gitu. Ada generalisasi sama realisasi. Nah, di sini untuk hubungan jet spek, ya, generalisasi, spesialisasi, sama dependensi, ketergantungan. Jadi kalau ada satu kelas yang tidak bisa dibuat kalau kelas yang tersebut belum dibuat gitu, itu saling ketergantungan. Tapi kebanyakan sih menggunakan yang asosiasi. Oke. Nah, ini penjelasannya, ya. Asosiasi hubungan statis, menggambarkan kelas yang memiliki atribut. Agregasi menyatakan whole part, ya, bagian. Pewarisan ini yang agregasi ini yang komposit tadi. Pewarisan, ya, menggambarkan fungsionalitas dari kelas yang diwarisi. Jadi kalau ada kelas general sama spesialisasi gitu. Hubungan dinamis di passing menggunakan sequence diagram yang digambarkan menggunakan sequence diagram.
Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai kelas diagram, pembuatan kelas diagram, studi kasusnya, saya cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan, boleh di komen di YouTube-nya atau langsung tanya ke saya juga boleh. Akhir kata, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.